Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, Opa Oma diundang kehadirannya dalam acara kebaktian lansia tatap muka akan diadakan pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 10 di GKI Kepaduri. Ketiga, di bulan Agustus ini kita merayakan bulan musik. Maka Komisi Kesenian dan Liturgi telah menyiapkan tema-tema khusus untuk kebaktian minggu. Dan tema kebaktian hari ini, Bila Badai Hidup Menerpamu, dibawakan oleh Pendeta Angelin Chandra. Secara khusus saya mempersilahkan Ketua KKL Ibu Lisa untuk menyampaikan informasi seputar bulan musik. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kita bersyukur 2 tahun badai pandemi COVID-19 bisa dilewati. Meski wabah virus corona belum sepenuhnya selesai. Saat ini kita dapat kembali beribadah di gedung gereja. Beberapa kegiatan gerejawi juga sudah dilakukan dengan tatap muka. Melihat keadaan ini, kami dari Komisi Kesenian dan Liturgi merindukan umat dapat kembali memuji dan memuliakan Tuhan melalui musik dan nyanyian. Atas dasar itulah, bulan musik tahun ini kembali diselenggarakan dengan memberikan fokus pada pengisi pujian atau kesaksian dalam nyanyian dari kelompok-kelompok paduan suara, vokal grup, kolintang, dan kelompok musik lainnya. Dengan mengusung tema, Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bulan musik ini diselenggarakan dengan tema-tema khusus setiap minggunya. Dan pada hari Rabu, 17 Agustus 2022 akan diselenggarakan kebaktian syukur untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Umat diundang untuk hadir dalam kebaktian syukur ini dengan mengenakan dress code Nusantara. Setelah kebaktian syukur HUT RI, akan diadakan Games 17-an yang akan difasilitasi oleh tim pengerja. Tentunya akan ada hadiah menarik yang telah disiapkan. Info lebih lanjut mengenai kebaktian syukur HUT RI ini dan seluruh rangkaian bulan musik dapat dilihat dalam warta jemaat digital maupun WA Group GKI Kepaduri. Kiranya melalui rangkaian bulan musik tahun ini, kita dapat membangkitkan semangat pelayanan serta dapat terus berpartisipasi sebagai pengisi pujian dalam kebaktian minggu. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Demikianlah warta lisan yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh.
Pujilah Allah Sang Maha Besar. Haleluya. Dialah Allah sumber sukacita abadi. Berkat dan pengampunannya diberi bagi kita umat kesayangannya. Rahmat ilahi melingkupi seluruh muka bumi. Bernyanyilah dan bersoraklah, sebab kuasa kasih-Nya yang tiada berubah. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Salam bagi kita yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, jika sejenak kita menoleh ke belakang, masih teringat betul masa di mana kita beribadah full online. Sekitar 2 tahun bangku-bangku di ruangan ibadah ini kosong tanpa umat yang hadir karena pandemi COVID-19. Namun keadaan berangsur-angsur berubah hingga pada saat ini kita dapat beribadah meskipun di tengah keterbatasan. Bukan hanya beribadah, tapi berbagai aktivitas gerejawi juga sudah dapat kita lakukan dengan tatap muka. Segala hal, keadaan ini patut kita syukuri, sebab dalam berbagai keadaan Tuhan beserta. Di tengah badai hidup yang menerpa, Ia memberikan jalan keluar. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berbunyi demikian.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengasihan dan pengampunan daripadamu. Sudilah Engkau menguduskan kami dan menunjukkan jalan kebenaran-Mu. Amin. Dari kunjungan malam gelap, Yesus
Bagi setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Penyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu, biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Kesaksian pujian oleh Bapak Limnik dan Bapak Budi. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Kristus. Pada pagi hari ini kami berdua akan membawakan lagu yang berjudul Maju Terus Dayunglah. Lagu ini menyanyikan tentang kehidupan. Itu kehidupan diibaratkan dengan perahu yang berlayar di lautan luas. Kadang tenang, kadang penuh dengan badai yang mengombang-ambingkan hidup kita. Itu kenyataan hidup yang kita alami. Jadi pada saat tenang, jangan lupa kita bersyukur pada Tuhan. Demikian juga pada saat badai datang, janganlah kita kendor iman kita, percaya pada Tuhan Yesus. Kita mau datang pada Tuhan, bersandar, supaya ada kekuatan untuk kita terus mendayung perahu kehidupan kita, tetap maju bersama Tuhan untuk mencapai seberang. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Walau awan gelap menutupi, tak usah risau hatimu. Percayalah, angin kan menghalaunya, cerahlah langit di atasmu. Karena Yesus di sisimu, curahkan cinta kasih padamu. Setialah berjalan bersamanya, kekuatan pasti diberikan Yesus. Dayunglah, perahumu dayunglah, dayunglah, maju terus dayunglah, biduk hidupku Yesus arahkan, pasti sampai tujuan di seberang. Bila badai gelombang menerpamu, Yesuslah sobat yang setia. Dia gendongmu bila cobaan tiba, gundah gulana pun hilanglah. Dialah pengasih dan penyayang yang menopang jikalau kau jatuh. Setialah berjalan bersamanya, keselamatan pasti diberikan Yesus. Dayunglah, perahumu dayunglah, dayunglah, maju
Mari saudara-saudara kita siapkan diri kita untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru lagi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Satu hari baru di mana kami boleh beribadah bersama-sama. Baik secara tatap muka di gereja maupun juga ketika kami harus beribadah dari rumah. Namun itu tidak mengurangi kami dalam mengucap syukur kepadamu. Dan kalau pada saat ini kami akan membaca firman, kami akan mendengar, merenungkannya, Tuhan juga yang boleh menolong kami. Sehingga firman yang kami baca, firman yang kami dengar, itu boleh menolong kami dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Karena kami menyiapkan hati, telinga dan pikiran kami untuk boleh menyambut firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Hanya satu ayat. Jadi karena hanya satu ayat kita bacanya sama-sama ya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-54. Ayatnya yang ke-10. Kita baca bareng-bareng ayatnya yang ke-10 dari Yesaya 54, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hatinya dan memberlakukannya dalam hidup kesehariannya. Haleluya. 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 Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita adalah bila badai hidup menerpamu. Jadi song leader berdiri lagi. Terus pemusiknya jangan kabur dulu, Melisa balik lagi, Pak Adi balik lagi. Kita mau nyanyiin lagu yang tadi tuh. Bila badai hidup menerpamu. Yuk diri lagi. Sekali-sekali ekstra ya. Nah. Kita nyanyi lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi kayaknya lagu pas berita anugerah kalau nggak salah. Ya. Bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dulu Pak, nanti yang satunya mah kau nyanyi lain. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Lenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Pertanyaannya, siapa yang badannya goyang?
Ayo. Siapa yang badannya goyang? Ketika nyanyiin lagu ini sekarang duduk. Coba tadi pas lagi berdiri. Siapa yang badannya terus langsung begini? Ayo ngaku. Evan. Langsung ada yang begini. Iya. Siapa yang tangannya goyang? Ayo ngaku. Oh Bu Mira langsung angkat tangan. Siapa lagi? Ayen. Siapa lagi? Ayo. Ayo pada nggak ngaku nih. Ibu Riz, Pak Ongko. Ya saya lihat juga tadi. Percaya nggak? Bu Inge Pangestu di situ aja tangannya goyang. Padahal kalau dia suruh nyanyi sendiri nangis dia gitu ya. Tetapi tangannya goyang. Tadi aku nggak lupa ngelirik Roni. Karena aku yakin dia udah begini. Gitu ya. Kenapa? Beatnya enak. Betul nggak? Beatnya enak. Tapi kalau tadi pas nyanyi lagu yang mana ya? Lagu pas pengakuan dosa tadi. Dari kungkungan malam. Gak ada yang begini. Wah. Gak ada ya. Tapi pas yang pertama tadi, pas lagu yang tadi kita nyanyiin. Maka kita langsung bergerak. Tangan kita ada yang malu-malu. Cuman begini. Ya. Tapi bergerak jarinya. Asal tahu dari depan kelihatan. Ya. Ada yang kakinya, saya gak bisa tunjukin ya. Kakinya ngetuk-ngetuk. Betul ya? Karena tadi beatnya enak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah pembukaan bulan musik. Betul ya? Kalau Bapak Ibu lihat sekitar kita banyak not. Dengan harapan selesai ibadah bulan musik Bapak Ibu bisa baca not balok. Ya. Roni ngakaknya kenceng, dia gak bisa soalnya. Bisa baca not balok. Saudara-saudara, bulan musik. Tapi kenapa temanya bila badai hidup menerpamu? Ya, kenapa bila badai hidup menerpamu yang menjadi tema di minggu pertama pembukaan bulan musik? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah salah satu yang luar biasa dari orang Kristen, katanya begitu. Kenapa kok jadi luar biasa? Satu kali saya pernah mendengar ada orang yang berkata begini sama saya, dia bukan non-Kristen gitu ya. Dia bilang gini, heran ya sama orang Kristen. Kenapa heran? Dalam hati saya mulai biasanya rada sensi ya ketika bicara agama gitu kan ya. Saya mulai melotot. Padahal saya gak bisa melotot sih sebenarnya gitu ya. Tapi pura-pura melotot lah ya. Apa nih maksudnya gitu ya. Heran saya sama orang Kristen katanya. Lagi seneng bikin acara kebaktian ulang tahun. Kebaktian ada nyanyi. Meninggal bikin kebaktian nyanyi juga. Ya. Mau seneng, mau susah, nyanyi. Ketika kita lagi ada persoalan dalam hati bergumul, kita ngapain? Saya mah suka nyanyi tuh. Ya. Walaupun lagunya agak beda sih gitu. Tapi nyanyi. Kadang saya sama suami, masih pacar, nyetir motor berdua biar bisa gandengan gitu ya. Sambil peluk nyanyi berdua. Jangan ngomong pakai nada yang mana, pokoknya nyanyi aja berdua gitu ya. Nyanyi. Orang Kristen itu gak jauh dari nyanyi. Tapi persoalannya bukan soal Kristen atau enggak Kristen. Tetapi inilah kehebatannya yang namanya lagu. Kehebatannya sebuah musik. Sebuah musik ini adalah bahasa untuk semua orang. Enggak peduli dia agama apa. Enggak peduli dia suku apa. Tetapi musik itu mempersatukan kita. Inilah kekuatan sebuah lagu. Bahwa dengan lagu kita bisa bernyanyi gembira. Nah sekarang baru adik maju. Ya, kita mau nyanyi, Mel, iringin Mel. Ada satu lagu yang biasa dinyanyiin sama remaja pemuda. Kita dulu pernah nyanyi juga. Kok di situ maju di depan nggak bisa di sini. Karena saya nggak bisa nyanyi. Kok ke sini? Nggak ngerti saya. Pokoknya ke sini. Karena ini bukan remaja pemuda, kok maju aja pokoknya. Mau ajak Ilona juga boleh. Kalau ngerjain tuh jangan nanggung. Mau manggil Pak CS tapi dia lagi mimpin di belakang. Gak bisa, jadi kau saja. Ini gak ada di skenario. Enggak, bodoh amat. Kita nyanyi Bapak Ibu, ada satu lagu, bukan yang ini Pak. Ya, lagunya apa? Bersukacitalah tadi. Bersukacitalah selalu. Pasti begitu tahu lagunya, nyanyi. Yuk Mel.
teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia, sebab pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Baru satu kali, biasanya 2 kali nyanyi lagu ini ya. Enggak gini. Yuk Bapak Ibu diri ya, ini lagu salam damai biasanya. Nah begitu pas salam damai kan kita biasanya gini, mau begini boleh. Tapi yang berani boleh fist bump. Tahu ya fist bump? Coba fist bump ke belakang. Fist Nih bump. fist bump. Gitu ya. Kan dulu mah salaman. Salaman kan jangan dulu ya. Fist bump yang bisa ya. Jangan nonjok muka ya. Jadi ke bam yang lain ya, ke fist yang lain ya, deng gitu ya. Kita nyanyi sekali lagi Pak Adi. Ya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih sebab pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai. Hiduplah dalam damai. Seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Makasih Pak Adi. Udah. Kayaknya nggak seneng ya. Makasih, silakan duduk Bapak Ibu. Emang sih ya sekarang pakai masker. Tapi bisa kelihatan nggak kalau kita tersenyum? Bisa. Begitu mulai bersukacitalah, sono langsung goyang lagi. Ya, langsung tunjukkan wajah gembiramu. Walaupun pakai masker, kelihatan senyumnya. Karena matanya langsung jadi kayak saya semua. Sipit langsung gitu ya. Kenapa tunjukkan wajah gembiramu? Ini lagu. Balik lagi, nggak nyebut-nyebut Yesus loh di lagu itu. Nggak nyebut-nyebut agama loh. Tetapi bersukacitalah selalu, hiduplah dalam damai. Gitu ya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki gitu ya. Tetapi di sini dengan saat gembira kita diminta untuk bersukacita selalu. Kalau lagi sedih nyanyi enggak? Nyanyi. Lagu apa biasanya kalau lagi sedih? Bu Titing kalau lagi sedih nyanyi lagu apa biasanya Bu Titing? Jalan hidup tak selalu. Wah, lagu kebangsaan itu. Lagu kebangsaan kapan itu? Biasanya tuh paduan suara tuh. Kita di Kepaduri itu udah banyak paduan suara. Ada paduan suara ini hari ini wilayah 1. Ada wilayah 2. Ada Gita Suara ya. Ada Gita Suara, ada Sangkakala, ada VOB, ada Gracia. Gracia belum mulai lagi nih Gracia. Ada PSD. Bapak Ibu tahu PSD? Paduan suara dadakan. Ya. Dan salah satu lagu favoritnya kalau lagi paduan suara dadakan yang tadi tuh. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut, yang pekat karena nyanyinya cuma di kedukaan. Ya, PSD. Tetapi ketika kita sedih kita bernyanyi. Lalu ada lagu galau. Oh ini mesti nanyain sama KPR. Kalau lagi galau ada lagunya enggak? Ada. Kadang Irin ketika dia muter pusik terus dia langsung bilang lagu galau mah lagu galau. Gitu ya. Lagu galau. Ada lagu lagi doa. Ada NKB 140 tuh lagu doa tuh gitu ya. Jika jiwaku berdoa dalam Kidung Jemaat 460 percaya apa enggak dites nanti dibuka gitu ya. Itu juga lagu doa. Ya, belum lagi lagu-lagu yang KJ 26 itu semua lagu doa. Doa kita bisa nyanyi. Semua ada lagunya. Ya, semua ada lagunya. Betapa luar biasanya sebuah lagu. Sebuah syair. Maka harus hati-hati ketika bernyanyi. Karena di sana ada pesan. Maka harus hati-hati. Tadi panik sama Pak Budi, saya demen banget ngeliatin syairnya. Cuma saya gak berani ngomong karena gak hafal tadi syairnya apa gitu ya. Tapi juga ketika hidup, badai hidup menerpamu kayak begitu ya. Kurang lebih. Tetap dayung. Karena ada Tuhan yang menyertai. Di sana ada pesan. Di sana ada pesan. Nah, balik lagi Bapak Ibu.
Bagaimana dengan tema kita hari ini? Tema kita hari ini lebihlah badai hidup menerpamu. Bacaan kita dari Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Ya, itu kan teksnya, lagunya kita. Karena diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Kenapa kok bisa muncul kata-kata ini? Bapak Ibu, Yesaya 54 ini ada di bagian akhir dari yang namanya Deutero Yesaya. Jadi kitab Yesaya itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Ada di bagian awal, Proto Yesaya, itu ada di ayat pertama sampai dengan ayatnya yang sekitar 39. Lalu ada Deutero Yesaya, kitab Yesaya kedua dari pasal 40 sampai dengan pasal 55. Lalu pasal 56 sampai habis disebutnya Trito Yesaya. Ini kitab Yesaya panjang. Lalu kapan ditulisnya? Secara sederhana. Kitab Proto Yesaya atau kitab yang pertama ini adalah ketika bangsa Israel ada di bagian akhir pemerintahan mau dibuang. Sebelum dibuang ya. Masih mereka dalam tahap akhir pemerintahan ketika mulai ada yang menyerang negara mereka dalam posisi seperti itu. Deutero Yesaya atau kitab Yesaya kedua yang bacaan kita tadi 40 sampai 55, kita kan pasal 54 berarti ada di Deutero ya. Itu adalah pada saat masa pembuangan. Ketika bangsa Israel itu ada di pembuangan di Babel. Nah, pasal 56 sampai habis Trito Yesaya itu adalah ketika sebagian besar, belum semua ya, sebagian besar bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat konteks besarnya tadi, pasal 54 ada di Deutero Yesaya. Artinya dia ada pada saat bangsa Israel itu ada dalam masa pembuangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu di masa pembuangan ini? Ya otomatis masa yang dialami, keadaan yang dialami itu adalah mereka dalam keadaan yang tidak baik. Ya, mereka terbuang dari negara mereka, dari tanah leluhur mereka, kasarnya begitu kan? Dari tempat mereka diam dan sekarang mereka harus kehilangan kemerdekaan. Mereka harus kehilangan segala sesuatu, kehilangan harta benda yang mereka kumpulkan susah payah. Mereka harus hidup di masa-masa yang sangat sulit. Kalau kita paham konteksnya demikian, maka berarti kita bisa gini, pantas. Bunyi ayatnya adalah biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Itu artinya apa? Bukan artinya si bumi lagi nyanyi terus kitanya goyang-goyang. Tapi keadaan yang sangat mencekam. Kita bersyukur kita di Jakarta sampai dapat dikatakan gak pernah gempa. Gempa pun cuma goyang-goyang dikit gitu ya. Ketika Palu gempa, saya sih gak ke sana. Suami saya yang ke sana. Nanang pergi bersama dengan tim GKI ke Palu. Lalu dia ditempatkan, kayak saya pernah cerita, dia ditempatkan, dia bekerja sama dengan Gereja Bala Keselamatan. Lalu tim yang datang ini ditempatkan di bagian atas gereja, jadi kayak kita nih gerejanya 2 lantai, ya kayak GSG 2 lantai. Maka tim relawan tidurnya di lantai kedua gereja. Bapak Ibu mereka berebut tidurnya deket pintu. Ya. Enggak mau ke tengah-tengah, carinya ke deket-deket pintu tempat tidur mereka pakai tikar, pakai sleeping bag atau apapun yang ada. Mereka tidur di lantai 2. Begitu goyang, lari semua langsung ke lapangan. Kenapa? Karena goyangnya enggak kayak kita di Jakarta. Kita kan goyang gini, tuh lampu kenapa goyang ya? Tuh kipas angin kenapa goyang ya? Kok kepala pusing ya? Tiba-tiba vertigo ya. Di sana goyangnya bak. Dia bilang, aduh mah. Itu goyangnya udah bukan cuma begini-begini pelan-pelan. Bak. Pantes rumah bisa bergeser jalan. Bapak Ibu masih ingat ya. Ketika rumah bisa berpindah tempat. Karena goyangannya adalah seperti ini. Itu kita semua lari dari atas ke depan. Karena kalau sampai rubuh gimana kan gitu. Ya. Pertanyaannya perasaannya gimana? Saya bilang apa dia turun sambil goyang-goyang teriak, wah haleluya puji Tuhan gua kena gempa. Nggak inget. Betul? Yang ada rasa takut.
rasa cemas, rasa khawatir. Kalau sampai ini rumah rubuh gimana? Kalau nanti menimpa gimana? Rasa takut itu mencekam sehingga dia lari secepat-cepatnya. Satu tim semua yang ada di gereja itu lari keluar. Bagaimana mereka melihat gereja terbelah. Ya. Tanah terbelah dan seterusnya. Saudara, perasaan yang ada itu adalah perasaan takut. Ini yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ini oleh bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu kuat. Menghantam kehidupan. Kembali Bapak Ibu, kita bersyukur kita nggak dalam kondisi gempa. Tapi kalau mau jujur, bukankah 2 tahun belakangan ini juga ini adalah perasaan kita? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu cukup kuat menguasai diri kita. Khususnya tahun lalu. Saya ingat ketika ada salah seorang anggota jemaat yang bilang, saya nggak mau lihat handphone warta jemaat dari Kepak. Ketika setiap minggu ada wartanya, warta kedukaan. Yang meninggal sih memang temen ya. Tapi ini rasa khawatir, rasa takut itu mencengkeram diri sedemikian rupa. Dan ini perasaan ini udah hilang belum Bapak Ibu? Hilangnya sedikit, jujur aja gitu ya. Hilangnya sedikit. Rasa cemas, rasa khawatir udah hilang belum? Ada. Ini ke depannya gimana ya? Kondisi kita negara masih kayak begini. Perekonomian tetap kacau balau. Tadi ngobrol di ruang konsistori juga sama gitu ya. Tahun lalu kondisi hancur, berantakan. Sekarang merangkak naik, tapi kan masih merangkak, belum jalan tegap. Belum lari. Betul? Ada gak rasa khawatir, rasa cemas? Ada. Ada, rasa itu tetap muncul di dalam diri kita ketika kita melihat hari esok. Karena kita tak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Lalu dalam keadaan yang seperti ini, maka apa yang harus kita lihat? Kita lihat tadi bacaan bagian selanjutnya dari setelah biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Lagunya bilang apa? Lagunya. Ayatnya bilang apa? Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ya. Dari lagu ini dari ayat ini, termasuk lagu karena lagunya berdasarkan ayat ini gitu ya. Bahwa kondisi kita mungkin berantakan. Bahwa kondisi kita mungkin lagi dalam beranjak, bergerak, masih merangkak nih Tuhan. Masih susah nih. Ya. Masih susah, usaha saya belum lancar jaya. Itu nama mereknya, gak boleh sebut merek kan gitu ya. Belum bisa jadi seperti itu. Tapi ingat, Tuhan mengatakan kasih setiaku tidak akan beranjak darimu. Gak akan beranjak darimu. Kondisi kita sulit, yes. Tapi lihat, oh Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita barang sedetik pun. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Susah iya, tapi tangan kita dipegang Tuhan dengan erat. Tuhan memegang tangan kita erat-erat. Kita berjalan dengan susah payah tapi tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Enggak akan goyang sedikit pun. Perjanjian damai Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berpaling dari Dia. Jangan meninggalkan Dia. Tetap arahkan mata. Tapi kan depannya belum jelas ya. Iya memang belum jelas, siapa yang tahu hari esok. Tapi kita tahu Tuhan menolong kita. Nah ini yang mau diajak di dalam bulan musik ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan tema-tema dalam bulan musik, kita diingatkan bahwa melalui musik keadaan kita mungkin masih dalam posisi kita berjuang bersama-sama. It's okay. Yuk
kita sama-sama berjuang. Yuk kita sama-sama bergerak. Mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mensyukuri ketika Tuhan boleh menyertai setiap langkah kita. Mungkin langkah kita berat. Mungkin langkah kita sulit. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari diri kita. Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup Wilayah 1.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Bapa ketika janji setiamu tidak pernah berubah. Walaupun dunia kami bergoncang dengan begitu keras. Walaupun rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas melanda pikiran dan hati kami. Namun Engkau tetap setia. Janji setiamu tidak pernah bergoyang sama sekali. Dan oleh karenanya kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan berpegang pada janji Tuhan, dengan memegang tangan Tuhan yang menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan dinamika ini. Pada saat ini kami bersatu hati untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Di tengah-tengah situasi yang belum terlalu baik, namun Tuhan Engkau yang boleh terus menyertai negara kami. Berikanlah kepada para pimpinan negara kami hikmat untuk bisa memimpin negara ini dengan arif, dengan adil dan dengan bijaksana. Bapak sertai, Bapak kuduskan dan berikanlah kesehatan yang baik kepada para pemimpin-pemimpin negara kami. Baik dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, bahkan setiap aparat-aparat yang ada di pelosok daerah. Tuhan Engkau yang boleh menyertai satu demi satu sehingga bisa memimpin bangsa ini dengan adil. Bapak kami ingin berdoa juga untuk gereja kami, untuk GKI Kepaduri. Tuhan Engkau yang boleh menyertai gereja kami di dalam kesehariannya, di dalam setiap program-program kerjanya dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Bapak sertai majelis jemaat, pendeta, TPG dan para penatua. Bapak sertai setiap aktivis, Bapak sertai setiap anggota jemaat dan simpatisan yang boleh ada bersama-sama dengan kami sebagai kebagian keluarga ini. Kami berdoa juga untuk setiap karyawan yang ada, yang Tuhan tempatkan boleh ada bersama-sama dalam keluarga ini. Tuhan tolong, keberadaan kami GKI Kepaduri boleh menjadi berkat
boleh menjadi sebuah kesaksian yang indah. Bapa sertai setiap program-program kerja yang sudah kami susun dan saat ini sedang kami jalani. Tuhan berikanlah kepada kami kemampuan sehingga kami boleh menjalani setiap program-program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Karena kami tahu setiap program yang kami jalani ini menjadi sebuah kesaksian. Dan biarlah itu boleh membawa kesaksian yang baik. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk Panti Asuhan Asi Lestari dalam proses relokasi ini. Tuhan Kau juga yang boleh menyertai setiap pengurus, setiap pengasuh, setiap staf yang ada. Terlebih lagi Tuhan boleh menyertai setiap anak-anak yang Tuhan percayakan boleh kami rawat, kami jaga, kami kasihi. Tuhan Engkau yang boleh menolong dalam setiap pergumulannya dialami. Ketika proses relokasi sampai saat ini masih terus dalam proses jalan, Tuhan yang boleh tolong. Sehingga kepindahan boleh berjalan dengan baik. Segala kendala dapat diatasi juga dengan baik. Dan Tuhan yang boleh menyertai segala sesuatunya. Sehingga keberadaan panti asuhan juga boleh menjadi hal yang baik untuk kehidupan dan untuk masyarakat. Kami ingin berdoa juga untuk umat Tuhan. Setiap kami, baik itu anggota jemaat, simpatisan, siapapun kami Tuhan. Di masa-masa yang juga tidak mudah ini pasca pandemi. Tuhan kami masih harus berjuang. Kami masih harus bekerja keras. Di dalam menjalani kehidupan kami. Ketika kami harus merangkak dalam usaha-usaha kami. Tuhan tidak mudah. Namun mampukanlah kami ya Bapa. Agar kami boleh bersyukur untuk setiap rejeki, setiap berkat yang Tuhan berikan. Berapapun itu mampukanlah kami untuk melihat itu adalah pemeliharaan Tuhan. Mampukanlah kami sehingga hati kami, pikiran kami boleh bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau tidak meninggalkan kami. Biarlah setiap usaha yang kami lakukan boleh Tuhan sertai. Sehingga itu semua boleh membawa hasil yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya. Kami teringat akan Ibu Sinta Sutardi, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevon Stege, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipoh, Saudari Christian Aditya, Ibu Sulasmi, Ibu Lydia Kurnia, juga Popolim Sinlian, dan juga mungkin masih ada lagi yang lain Tuhan. Saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini sedang terbaring sakit, yang mengalami masalah dengan kesehatannya, yang kami mau sebutkan namanya dalam hati kami masing-masing. Bapa sertai mereka. Kelemahan tubuh tidak menghalangi saudara-saudara kami ini juga kami untuk tetap melihat kemurahan Tuhan. Sertai keluarga yang dengan penuh kesetiaan menjaga dan merawat. Sertai juga setiap tim medis yang Tuhan pakai untuk boleh membawa kebaikan. Biarlah itu semua upaya itu boleh membawa rekan-rekan kami yang masalah kesehatan ini semakin hari semakin dikuatkan Tuhan. Dan mereka boleh kembali pulih. Kami berdoa juga bersyukur bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Saudari Valerin Amoret Bongga Karua, Ibu Adolfina Agustina M.V. Meshak, Ibu Mira Kusmanto, Saudari Kathleen Adeline, Bapak Lim Nipoh, Ibu Eng Miaucin, Bapak Agustinus Handoko, Bapak Budi Saputra, Saudari Denis Utami, Ibu Risma Sagala, Ibu Eri, Bapak Dharma Wijaya, Bapak Roy Ganda Simanungkalit, Ibu Suheni Wijaya, Ibu Milani Andris, Bapak Timothy Leonardo Siswoyo, Bapak Rasin, Bapak Yohanes Chandra Solihin, Ibu Sisilia Yemika, Bapak Alvin Leonardi Surya. Tuhan terima kasih, Tuhan menambahkan 1 tahun lagi bagi rekan-rekan kami ini. Tuhan terima kasih, Tuhan menyertai mereka di waktu-waktu yang lampau. Maka Tuhan kami mohon, Engkau yang boleh terus menyertai di masa-masa yang akan datang. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah penyertaan Tuhan. Sehingga biarlah saudara-saudara kami yang berulang tahun ini boleh terus bertumbuh dalam iman di dalam Kristus. Bapa sertai dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Sehingga apa yang dikerjakan boleh seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan bulanan, persepuluhan, dan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudaraku, marilah kita membawa persembahan syukur kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, yang berkuasa atas bumi dan seluruh ciptaan, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Sertai dan bimbing kami untuk terus melangkah dalam iman kepadamu, sekalipun di tengah badai hidup yang menerpa. Kuatkan dan teguhkanlah kami, agar kami tidak khawatir akan hari-hari yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhanlah perlindunganmu. Sekalipun di tengah badai hidup yang menerpa, tetaplah percaya bahwa Tuhanlah perlindunganmu. Jangan takut, berjalanlah, teruskanlah kehidupanmu bersama dengan Kristus, Sang Gunung Batu di dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Pria saja. Baik siang maupun malam kelam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Bersama-sama. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Wanita saja. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Bersama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik, tempat bersama-sama. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan
di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.